أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات به أستعفي من كل داء ونوره دليل لقلبي دجاني وحيرتي دليل لقلبي دجاني وحيرتي فيا ربي مضني بشر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلدي ونور به قلبي وسمعي ومقلدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bashir abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim al-muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i amrillah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir berwajah tatap muka bermujalasah duduk bersama mudah-mudahan bertukar pikiran dalam rangka tadabbur ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda dan Rasul pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dan uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kami memulai materi ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadikan motivasi buat kita, bekal dan modal dalam mengarungi kehidupan sampai pada yaumul qiyamah. Kata Rasul, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wal naf'u bil muslimin. Yang artinya ada dua perkara yang mana tidak ada yang lebih baik dari dua perkara ini.
Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua wal naf'u lil muslimina, memberikan manfaat kepada sesama muslim lainnya. Ini modal iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim lainnya. Berarti hablum minallah, hablum minan nas. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, masih berkaitan dengan iman dan an-naf'u lil muslimin, man asbaha la yadri az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yadri nasrata al-mazlumi wa qada hajat al-muslimi kanat lahu ajri hajjatin mabruratin. Yang artinya barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dalam hatinya tidak ada niat untuk menzalimi orang lain, ghufira lahu ma jana, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun tidur dalam hati tidak ingin menyakiti hati orang, tidak ingin membebani hidup orang, tidak ingin menzalimi orang, itu niatnya saja sudah lebih baik daripada amalnya. Niatnya saja itu diampuni dosa-dosa kita. Wa man asbaha yadwi nasratal mazlumi wa qada hajatal muslimin kana lahu ajri hajatil mabrur. Dan barang siapa yang di pagi hari dia berniat ingin menolong orang yang terzalimi dan menunaikan hajat hidup orang muslim, maka baginya Allah berikan pahala haji mabrur. Masya Allah. Bangun pagi-pagi dia pengen tolong orang, pengen bantu orang, itu Allah kasih pahala haji mabrur. Niatnya doang. Padahal kalau ada yang minta bantuan, kalau bisa atau enggak, ada yang minta pinjaman uang, pinjam uang, kalau bisa pinjemin tahu. Tapi niatnya saja ingin membantu orang, itu Allah kasih pahala haji mabrur. Tapi perlu diketahui, dengan niat kita ingin menolong orang, sejatinya Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk menolong orang lain. Jadi ketika kita menolong orang bukan berarti kita mampu, tapi diberikan kemampuan oleh Allah. Kita bantu orang bukan berarti kita punya, tapi diberikan kepunyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nuzulul ma'unah biqadril mu'nah, turunnya pertolongan tergantung niat dan keinginan kita. Keinginan kita bantu orang, nanti Allah kasih rezeki buat bantu orang. Keinginan kita bantu yatim, baru keinginan, baru kepengen, baru niat, nanti Allah kasih rezeki buat bantu yatim. Makanya niat itu perlu, kata Imam Ghazali. Makanya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya seseorang diberikan pahala tergantung dengan apa yang dia niatkan. Jadi konsepnya begini, bangun tidur dalam hati kita niat tidak ingin menyakiti hati orang. Kemudian dalam hati kita niat pengen bantu orang. Maka saat itu Allah kasih pahala, dosanya diampuni, plus Allah kasih pahala haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga.
Jangan sampai kita bangun tidur sebangun-bangunnya. Jangan sampai kita bangun tidur ya rutinitas harian ya. Bangun tidur ya udah siap-siap sholat, pasangnya dulu. Makanya ada satu kalimat setelah kita bangun tidur kan baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Tahu nggak artinya? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah dan ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur dan hanya kepadanya kami kembali. Kenapa disebut Allah telah menghidupkan setelah mematikan? Karena an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Kemarin malam maghrib saya ngobrol, banyak beliau bercerita orang yang bangun tidur kemudian matanya tidak bisa melihat. Orang yang bangun tidur tiba-tiba kakinya lumpuh. Orang yang bangun tidur bablas gitu. Banyak kan? Banyak itu gak sadar tua. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bangun tidur organ tubuh masih sempurna, mata masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar, hidung masih bisa mencium, jantung masih bisa berdetak, bahkan masih Allah berikan kesempatan untuk hidup. Betapa banyak mereka yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Berapa banyak mereka yang bangun tidur kemudian kakinya lumpuh, badannya setrum, mata nggak bisa melihat, kuping nggak bisa mendengar. Banyak. Makanya bersyukur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Setelah itu ada satu kalimat, ana ufawwidu amri ilallah. Anak saya ufawwidu menyerahkan amri seluruh urusanku ilallahi hanya kepada Allah. Jadi bangun tidur habis doa, aku serahkan seluruh urusanku hanya kepada Allah. Nanti pandangan kita, pandangan Allah, pendengaran kita, pendengaran Allah, gerak-gerik kita adalah gerak-gerik Allah. Apa yang kita lakukan itu semua atas pertolongan Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi tidak ada luput dari kita. Bangun tidur ya udah niat. Kenapa demikian? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khusladaini. Karena sesungguhnya seluruh perintah dan aturan Allah itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Yang kedua wasyafaqatu li khalqihi, lemah lembut kepada makhluknya Allah. Ujung-ujungnya hablum minallah dan hablum minan nas. Makanya guru kami pernah berkata, manusia itu hanya mengukur nikmat bil amwan wal jah was sihah. Hanya mengukur nikmat itu sekedar dia punya harta, punya pangkat dan badan sehat. Padahal an-ni'matu wa rizqu min syai'il umum. Nikmat dan rezeki itu adalah semua perkara yang umum yang diberikan oleh Allah kepada kita. Punya keluarga yang baik, punya keturunan, punya tempat tinggal, punya pergaulan, punya pertemanan. Wah, itu rezeki.
bisa ngaji. Ibu bisa ngaji hanya di majelis taklim, rezeki bukan? Itu rezeki ibu yang gak ada bandingannya, itu rezeki. Tahu gak pahala ngaji? Kata Rasul, dulu suka saat dan fi majlis ilmi la tamassu qalaman wa tatubuhan kama khairan min al-fir qaba. Duduknya di majelis ilmu sebentar saja, sekalipun tidak memegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, itu sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Dua. Wa nazruka ila wajhil alim, dan memandang kepada wajah orang alim, itu pahalanya tasaddaqta min alfi farasin, seperti lebih baik daripada sedekah 1000 budak. Nazrat rahmatin, dengan tatapan kasih sayang. Pahala duduk di majelis ilmu. Makanya di sini Rasulullah memberikan pesan kepada kita untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Bukan karena kita ibadah kemudian Allah naik pangkat ketuhanannya, atau kita maksiat Allah turun dari pangkat ketuhanannya. Tidak. Bahkan dalam hadits qudsi disebutkan, sesungguhnya manusia apabila kumpul, lau anna awwalakum wa akhirakum, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir kumpul, bahkan wajinnakum, dan jin-jin itu kumpul, mulai dari jin pertama sampai jin terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, kemudian mereka melaksanakan ketakwaan kepada Allah tanpa maksiat, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah derajat ketuhanan Allah. Dan sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bahkan jin-jin kumpul jadi satu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melakukan ketaatan, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, itu pun tidak akan mengurangi kerajaan Tuhan. Bahkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, begitu pun juga jin, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa, fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma ikni illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Maka seluruh permintaannya, kata Allah, aku akan berikan, dan itu tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian dari ujung jarum itu keluar setetes air. Setetes air itu adalah ibarat permintaan seluruh makhluk-makhluknya Allah, mulai dari jin dan manusia, sedangkan lautan dan samudra itu adalah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma ngabulin permintaan jamaah al-muhajirin, itu gak ada artinya bagi Allah. Pertanyaannya, kita banyak maunya, kita banyak kepengennya, tapi sedikit mintanya. Padahal anak agadaman bimalam tas'al, Allah itu marah bagi hamba yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa. Pernah gak Bapak Ibu duduk berjam-jam di atas sejadah minta Allah? Gak pernah. Zikir, wirid, doa, mohon pada Allah, ya Rabbi, ampuni dosa kami, berikanlah rezeki kepada kami, wujudkanlah harapan kami, perkenankanlah segala keinginan kami, mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah kami solusi
solusi dari setiap masalah. Berikanlah kami jalan keluar dari setiap kesusahan. Rezeki yang halal, yang berkah, banyak manfaat. Ya Allah, kalian punya anak yang soleh, solehah, min ahlil ilmi wal amal was sadaqah min al-Quran. Minta punya rezeki, minta punya pergaulan, minta diberikan nikmat ibadah. Bahkan yang spesifik lagi, minta mau apa, mau bangun rumah, mau beli mobil, mau naik haji, mau berangkat umroh, minta. Saya tanya ibu, pengen naik haji? Pengen nggak bapak naik haji? Pengen. Pertanyaannya, banyakan pengennya apa banyakan mintanya? Banyak pengen. Banyak pengennya. Betul? Sudahkah kita meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya? Belum. Apalagi di setiap habis sholat, pengen haji tapi gak pernah minta haji. Padahal udah saya kasih salawat haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin alaihi wassalatu wassalam wal umrata fi shahr ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa lutfin wa salamin wa bulughin marad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca setiap habis sholat, terus dibaca. Insyaallah pasti naik haji, pasti berangkat umrah. Kenapa? Karena sering dimin. Ibu minta anak soleh aja jarang, ya. Hanya apa namanya? Ya hanya di ujung lisan doang mintanya. Pernah nggak kita nirakati anak supaya soleh? Puasa 40 hari ini basokin buat anak. Belum ya? Kemudian baca Rabbi habli minas sholihin di atas jam 12 313. Pernah enggak? Enggak pernah kan? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin berapa? 313. Tapi bacanya di atas jam 12 malam. Berarti harus bangun malam. Habis sholat hajat, tahajud minta. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, minta Pak. Kemudian pernah nggak kita sedekah di hari lahir anak? Anak 3, lahirnya Senin, Selasa, Rabu. Setiap Senin kita sedekah 10.000, Selasa 10.000, Rabu 10.000. Atau 5.000 diniatkan ya Allah. Semoga ini sedekah menjadi wasilah supaya anak saya soleh dan soleh. Kita pengen anaknya soleh soleha, tapi nggak pernah diminta sama Allah. Bahkan ada lagi doa yang dibaca ketika selesai masak. Ibu habis masak tuh, ada nasi, ada sayur, ada ikan, maka bacain surat Ali Imran yang terakhir ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pendek. Baca 7 kali. Habis 7 kali ditiup itu ke makanan. Apa kata ulama? Nanti makanan yang dimakan akan menjadi kekuatan untuk ibadah kepada Allah dan akan menjadi kekuatan untuk menghindari maksiat kepada Allah. Catat tuh masuknya Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca. Allah, tancapkan keinginan dalam hati Allah. Semoga makanan ini menjadi kekuatan
itu lebih cepat itu. Anaknya pesantren sedang menuntut ilmu, mencari ilmu agama, belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak, bahasa Arab, sejarah, Islam. Kemudian dikasih dorongan dari orang tuanya, puasa, sedekah, bangun malam buat doain anak. Itu ibarat bunga kembang dikasih pupuk dan disirami air, cepat tumbuh. Luar biasa. Penting itu anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketakwaan kita itu tidak akan mempengaruhi ketuhanan Allah, dan kemaksiatan kita juga tidak akan mempengaruhi ketuhanan Allah. Allah tetap jadi Tuhan walaupun disembah oleh seluruh makhluk, dan Allah pun tetap jadi Tuhan meskipun dimaksiati oleh seluruh makhluk. Allah tidak diminta masih kaya, Allah sering diminta juga tetap kaya. Artinya ibadah kita, maksiat kita itu untuk kebutuhan kita. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Menanam kebaikan akan menuai kebaikan, menanam keburukan akan menuai keburukan. Bagi Allah enggak penting ibadahnya hamba. Bagi Allah juga enggak penting maksiatnya hamba. Cuman hanya dikasih pilihan. Kalau kamu ibadah dapat surga, kalau kamu maksiat dapat neraka. Bebas. Bapak mau ibadah bebas gak? Bapak mau maksiat bebas gak? Bebas. Makanya yang judi online teruskan judinya, yang zina teruskan zinanya, yang mabok teruskan maboknya. Ngaruh gak bagi Allah? Enggak ngaruh. Yang taat teruskan taatnya, yang rajin ibadah teruskan ibadahnya. Semuanya akan ketemu di ujung apa? Kematian. Apa? Kematian. Berarti yang ibadah dia akan menuai kebaikan nanti di akhirat. Yang mabok, yang zina, yang judi, itulah yang nanti akan dituai. Makanya dulu ada santri bilang AIDS itu belum diketemukan obatnya. Kata Mbah Mimun, ya gak usah ketemu obatnya. Itulah yang harus mereka tuai. Itulah yang harus mereka dampak yang mereka lakukan. Jadi sebab akibat kita secara sunatullah itu adalah ulah kita. Betul nggak Pak? Ulah kita. Karena itu perlu disadari betul bahwa setiap orang beriman yang takwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, kemudian dia diberikan ujian, musibah, malapetaka, itu bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk menaikkan derajat di sisi Allah. Udah gak ibadah, maksiat, kemudian diuji oleh Allah, dikasih cobaan, dikasih malapetaka. Itulah kesengsaraan yang harus dia terima. Ujian yang menyengsarakan. Kalau kita diuji, insya Allah bukan yang menyengsarakan. Pasti ada jalan keluar. Makanya yang saya yakini
sebelum Allah memberikan musibah, ujian, terlebih dahulu Allah sudah ciptakan jalan keluar. Artinya setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti. Kalau diciptakan duluan oleh Allah obatnya. Setiap masalah pasti ada nggak jalan keluarnya? Pasti. Duluan mana jalan keluar sama masalah? Duluan mana mungkin? Jalan keluar. Jalan keluar. Jadi Allah ciptakan dulu jalan keluar, baru Allah ciptakan masalah. Ini konsep la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebenarnya masalah ini udah ada loh jalan keluarnya. Udah Allah ciptakan. Tinggal fafiru ilallah, kita lari menuju Allah, ketemu. Tapi kalau kita lari meninggalkan Allah, makanya terjadi yang bunuh diri, lompat dari jembatan, ya, kemudian gantung diri. Sebenarnya udah ada, dia gak mau melarikan diri kepada Allah, tapi lari meninggalkan Allah. Itulah yang menambahkan keyakinan. Jadi bersedihlah sesungguhnya, bergembiralah seperlunya, bersyukurlah sebanyak-banyak. Kenapa kita bersedih secukupnya? Karena tahu di depan mata sudah ada jalan keluar. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ayo kita cari. Caranya bagaimana? Ya dengan takwa, tawakal, menyadarkan diri kepada Allah bahwa ujian ini minallah ilallah, datang dari Allah dan kembali hanya kepada Allah. Jangan lari meninggalkan Allah. Bergembira, ya bergembira seperlunya. Kenapa? Karena kita sadar tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap hari manusia akan digilir roda perputaran kehidupannya. Makanya yang bergembira jangan terlalu overacting. Boleh jadi akan berganti masa, dia akan menjadi susah. Yang susah jangan berlarut-larut, karena boleh jadi dia menjadi bahagia, berputar. Nggak ada susah selamanya, nggak ada. Nggak ada. Dunia ini sifatnya taghayyur, berubah. Senang selamanya nggak ada. Sehat selamanya ada nggak? Nggak ada. Mau bapak jaga kesehatan, misalkan bapak jaga kesehatan, nggak minum kopi, nggak ngerokok, olahraga, ke-gym, bakal kena sakit nggak? Nggak kena. Sakit juga nggak ada yang selamanya. Ya. Apalagi kaya selamanya nggak ada. Ada umatnya. Jadi jangan terlalu euforia, jangan kegembiraan. Kata Pak bin Zubair, orang yang baik itu adalah yang kondisi hatinya tidak berubah, baik di saat senang maupun sedih. Senang tidak terlalu berlebihan hatinya, sedih juga tidak terlalu berlarut-larut. Orang yang mampu mengkondisikan hati tidak berubah di saat senang dan sedih itu orang yang bahagia. Penting mengelola perasaan meskipun tidak dapat mengubah kenyataan. Kenapa banyak orang yang depresi? Karena dia tidak bisa mengubah kenyataan dan tidak bisa
pikirannya dikelola. Ya caranya ya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Taraqub, ada taraqub, ada taqarrub. Kalau taraqub itu merasa diwaspadai. Kalau taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan muqarrabah dan muraqabah. Muraqabah merasa dicintai oleh Allah. Kalau muqarrabah mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu punya dua perasaan ini, muraqabah dan muqarrabah, insyaallah hatinya bisa dikelola. Ini namanya nasihat. Nasihat dari Rasul, nasihat dari para ulama. Begitupun juga dalam keluarga itu yang bisa menyebabkan pertengkaran bahkan perceraian karena tidak bisa mengelola perasaan, tidak bisa mengelola hati. Begitupun juga kehidupan ini sebenarnya mudah-mudah saja. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan dalam urusan dunia. Kata Grand Sheikh Al-Azhar kemarin datang ke Indonesia, dunia itu hanya sekedar sepotong roti yang diberikan selai sama minum susu. Maka kata hadis, dunia itu ya tidak lebih dari sebelah dari sayap nyamuk. Banyak yang tenggelam. Bahkan dari 4 godaan yang paling bahaya ini dunia. Semua yang memberi ini menghafiri makna ini bersama ini menghafiri bersama mustaqim. Manusia digoda dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Yang mengatakan manusia diliputi dengan godaan hawa nafsu iblis dunia. Yang kebanyakan orang terpeleset adalah digoda dengan dunia. Hawa mengajak kepada berlebihan, nafsu mendorong kita kepada kemaksiatan, iblis membisikkan kita kepada kekufuran, dunia mengajak kita kepada kelalaian. Banyak orang yang ahli ibadah tidak tergoda dengan iblis, tidak tergoda dengan rayuan setan, tapi dia terlalaikan oleh dunia. Kalau manusia sudah tenggelam dalam urusan dunia, maka dia akan sulit untuk berenang ke tepian. Kalau hanya digoda hawa nafsu sama iblis, mungkin masih ada yang mungkin bisa kita protek, bisa kita tangkap. Berapa banyak para bangsawan, bahkan orang-orang yang ahli ibadah terjerumus karena dunia. Karena hubbud dunya rasulul khati'ah. Terlalu cinta dunia itu pangkal daripada seluruh kehancuran. Na'udzubillah min. Rumornya anak-anak zaman sekarang itu kehidupannya sudah glamor, sudah hedonis. Mereka nggak ngerti santunan anak yatim, nggak ngerti
ngerti berbagi kepada fakir miskin, nggak ngerti sedekah jariah, nggak ngerti banyak Pak yang nggak ngerti gitu Pak. Anak-anak zaman sekarang tahunya apa? Ya makan di tempat yang mewah, beli barang yang mewah, nongkrong di tempat yang mewah, bergaul ala-ala, nyanyiannya juga barat, yang dia nggak ngerti orang nggak paham. Benar nggak Pak? Ini analisa sosial. Survei membuktikan anak-anak zaman sekarang itu hedonisme dan glamor. Terus gimana kita sebagai orang tua nih? Ini gak gampang. Sama kayak ngurus santri Mas Oki. Santri sekarang itu namanya santri milenial. Kalau zaman dulu namanya santri kolonial. Zaman sekarang harus ada hiburan di pesantren. Tiap Sabtu keluar jogging. Nanti seminggu sekali nonton TV. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka santri zaman sekarang udah gak betah, jenuh. Betul. Dulu kita di pesantren nonton TV gak ada, keluar pondok gak boleh, karena santri kolonial. Sekarang santri apa? Milenial. Gen Z. Makanya pesantren Darul Fuqaha Indonesia yang mengikuti tren. Kita nggak bisa menghindar dari tren teknologi, arus globalisasi informasi yang begitu pesat. Makanya pesantren juga harus mengikuti arus, tapi tetap menjaga kearifan lokal, menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka harus hafal tahlil, hafal sunnah, hafal fikih, tapi juga tidak mengurung mereka seperti penjara suci. Makanya di pesantren Sabtu yang boleh jogging, olahraga, kadang jajan di luar. Kalau waktu longgar habis ujian berenang, itu untuk menjaga kestabilan. Beda kalau kita keras lah kata sekarang. Bahkan kalau ketemu orang tua yang ditanyain HP, belum Mas Oki? Mana HP Pak? Bawa nggak? Aduh nak, ketinggalan HP-nya. Malah nangis ya. Bapak ini suruh ngambil lagi HP di rumah. Dan orang tua juga harus ikut mengimbangi, tetapi tetap harus menjaga esensi daripada ilmu agama. Beda Mas Hakim ya, anak zaman sekarang ya. Wah, luar biasa. Makanya orang tua juga harus mengikuti zaman apa? Mengikuti perkembangan zaman. Ya, harus mengikuti tarik dulu. Bagaimana dia tetap betah di pesantren, kita isi dengan ilmu agama, tauhid, akhlak, tapi juga tidak mengekang mereka dalam kejujuran. Nah, masih panjang perjuangan perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lama nasihatnya. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan.
Nanya Bu. Ada yang tanya-tanya. Tanya apa sakit? Belum tak. Bingung. Namanya tak? Nanya apa? Belum tak. Saya sudah 2 minggu ke Majelis Taklim, bahasannya memaknai bacaan sholat kita. Jadi kelemahan kita nih, hafal bacaan sholat, tapi nggak ngerti artinya. Betul ya? Sholat ada berapa tahun Pak kita Pak? Puluhan tahun ya. Ngerti gak artinya surat Al-Fatihah? Ngerti gak artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tahiyyatun mubarakatun shalawatun thayyibatun. Duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli walhamni wajibni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang ngerti Pak ya? Yang ngerti ya? Padahal kita wajib ngerti gak saya tanya? Wajib itu wajib. Kenapa? Karena kita muslim. Kenapa? Karena kita sholat. Apa Rabbi firli artinya? Ya Allah, Rabbi Tuhan. Infirli ampunlah dosa-dosa. Rabbi firli ya Allah ampunlah dosa-dosa. Warhamni sayangilah aku. Wajburni tutuplah kekuranganku. Warfa'ni angkatlah derajatku. Wahdini berikanlah petunjuk kepadaku. Warzuqni berikanlah rezeki kepadaku. Wa'afini berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'fu anni maafkanlah kesalahan-kesalahan. Apa enggak Pak? Insyaallah. Nah. Sebenarnya berarti kalau kita puasa di hari terakhiran anak atau keluarga kita itu sebetulnya diperbolehkan? Boleh. Karena hukum asal puasa adalah mubah. Kalau ada dalil yang mewajibkan, maka puasa hukumnya wajib. Kalau ada dalil yang mensunahkan, maka puasa hukumnya sunnah. Kalau ada dalil yang mengharamkan, maka puasa hukumnya haram. Puasa apa aja yang haram? Ya puasa di hari tasyrik. Puasa apa yang sunnah? Ya puasa Syawal, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Puasa apa yang wajib? Ya puasa Ramadan. Kalau tidak ada dalil yang menyunahkan, mengharamkan dan mewajibkan dan memakruhkan, maka hukum puasa itu sendiri mubah. Mubah artinya boleh-boleh saja. Makanya para ulama itu sering puasain anak di hari lahir. Kecuali lahirnya Jumat, Sabtu, Minggu, itu puasanya ila maqablahu aw ba'dahu, harus dibarengi dengan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Karena nggak boleh Jumat disendirikan, Jumat kok puasa, berarti harus Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu. Anak lahir hari Sabtu, puasanya Sabtu tok, makruh. Maka harus diiringi dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Yang pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu jangan disendirikan. Dan niat
saya niat puasa untuk memperoleh anak yang soleh. Ya minta pokoknya innamal a'malu binniyat. Pokoknya amal-amal Bapak itu tergantung dengan apa yang kita niat. Gitu Pak ya. Sanggup gak puasa? Sanggup puasa apa sanggup sedekah? Ustaz saya mau sedekah aja deh 10.000 di hari lahir anak. Ya monggo. Ustaz saya gak punya duit, sanggupnya puasa aja. Ustaz duit gak punya, puasa gak sanggup, tapi saya bangun malam bisa baca apa tadi? Rabbi habli minas sholihin. Monggo. Ini puasa kagak, bangun malam kagak, sedekah enggak, tapi pengen anaknya soleh. Lah ngapain kita? Al-ajru biqadri ta'ab, sedangkan hasil itu tergantung kepayahan kita. Kita payah enggak dalam mencapai hasil yang kita maksud dan yang kita tuju? Lagi bertanya. Diawasi Pak. Sekarang itu game online itu ada judinya. Apalagi judi online. Judi online itu kerjasama dengan pinjol. Jadi sengaja itu orang dikasih pinjaman untuk masang duit, nanti kalah dikasih pinjam lagi, kalah dikasih pinjam lagi. Jadi mereka itu terjeratnya bukan karena judi online-nya, tapi karena apa? Pinjaman online. Hati-hati Bu kalau bapak-bapaknya main HP lama, itu ada dua kemungkinan. Satu game online, dua judi. Dan anak-anak juga ternyata masang itu main game online. Dia di sini sama temennya di mana gitu. Ada withdrawnya itu, ada pasangnya, ada pencairannya gitu. Anak-anak sudah main judi online, tapi kemasannya game. Udah lembut kan permainannya. Mendingan yang di depan tuh, jalan dipakai apa namanya? Mobil monyok itu dipakai dipikan jemuran. Dan yang menariknya lagi Indonesia itu transaksi terbanyak. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pesan saya, Bapak Ibu sudah mulai mempelajari makna daripada arti bacaan sholat. Kalau beli bukunya ada tuh di Gunung Cendana 10.000 buku panduan sholat, ada Arabnya, ada Latinnya, ada maknanya. Atau di Google juga ada bacaan sholat. Bapak tahu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu artinya Subhana rabbi maha suci Tuhan al-azim yang maha agung wa bihamdihi, dengan memuji kepadanya. Kalau di pesantren itu perkataan. Oh sami Allah liman hamidah, sami'an mendengar. Allah liman kepada orang hamidahu yang memuji kepada
Itu mulai jangan dianggap enteng nih bacaan sholat. Belajar lihat, oh Al-Fatihah maknanya ini, oh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Bu ya Pak. Semuanya memperbaiki menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.